perkenalkan, nama saya Andi Samin, SPDST, calon guru penggerak angkatan 10. Pada saat ini saya ditemani oleh Pak Yanto SPDST sebagai kepala sekolah di Sekolah Penggerak di Kabupaten Bangka Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik hari ini dan sehat selalu. Alhamdulillah Pak ya. Jadi kesehatan selalu menyertai kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Baik Pak. Jadi untuk kesempatan ini saya mohon izin untuk mengajar Bapak. Semoga ada waktu luang atau kesempatan untuk diwawancara. Ya, silakan Pak Andi. Jadi saya menyempatkan waktu bisa mengambil waktu untuk wawancara pada hari ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kita langsung saja Pak. Jadi pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi selama ini dalam menghadapi kasus yang ada di sekolah saya selalu mengidentifikasi kasus tersebut ya, dengan melihat dari sudut pandang moral dan juga sudut pandang hukum. Nah, jadi tergantung bagaimana kasusnya. Apabila kasus tersebut memang sudah melanggar hukum, ya tentu ada yang benar dan juga ada yang salah. Begitu juga kalau misalnya kasus itu masuk ke masalah pandangan moral, berarti ada yang benar dan juga benar, dan juga masalah tersebut ya yang sering disebut dengan dilema etika. Begitu Pak ya? Ya. Nah ya Pak, jadi selama menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, tentu selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Hampir sama sebenarnya dengan jawaban yang pertama tadi ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu saya selalu melakukannya dengan mengidentifikasi kasus tersebut ya dari berbagai sudut pandang, terutama yaitu dengan cara menimbang secara matang ya, bagaimana saya memutuskan mengambil keputusan tersebut yang paling benar dan juga yang bijaksana dan baik ya, untuk dijalankan. Begitu Pak ya. Ya, jadi untuk pasti setiap keputusan itu pasti ada langkah-langkah. Nah, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, dalam menangani kasus, otomatis kita yang pertama kali ya harus tahu yaitu apa faktor penyebab dari kasus tersebut atau permasalahannya. Yang kedua yaitu kita harus menentukan dulu kira-kira siapa yang terlibat dalam permasalahan itu, dalam kasus itu. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana kita menanyakan kepada orang-orang terdekat yang mengalami permasalahan itu. Yang keempat, otomatis saya selaku kepala sekolah tidak bisa memutuskan sendiri. Saya selalu harus berdiskusi dengan warga sekolah, guru, dan juga tenaga pendidikan di sekolah saya. Nah, selanjutnya baru kita membuat beberapa solusi untuk keputusan yang terbaik. Nah, yang terakhir yaitu menimbang lagi dari sudut pandang ya, apakah itu berdasarkan moral atau hukum ya, sebelum kita mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan yang terbaik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Begitu ya. Jadi keputusan itu diambil sepakatan gitu ya, sehingga menerbitkan atau menghasilkan keputusan yang terbaik dari keputusan. Baik Pak, jadi kita lihat ya pertanyaan yang berikutnya. Jadi
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Anda? Ya, hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pertama yaitu dengan ada kaitannya dengan etika, yaitu kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis kasus terlebih dahulu, kemudian baru kita dari analisis tersebut baru kita mencari solusi terbaik, ya. Nah, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, terutama yaitu adanya kesepakatan sekolah dan juga adanya kesepakatan kelas. Jadi dengan seperti itu yang jelas kita harus mengedepankan kepentingan umum, ya, sehingga keputusan kita yang kita ambil itu bermanfaat, ya, baik kepada yang bermasalah maupun juga kepada semua banyak orang. Gitu. Jadi intinya keputusan itu diambil efektif kita mengurangi resiko-resiko yang kira-kira. Hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, biasanya tantangan itu ya yang terjadi pada saat kita menghadapi kasus ataupun sebelum mengambil keputusan itu adalah yaitu masing-masing pelaku itu merasa benar. Nah, itu tantangan yang terbesar. Tetapi bagaimana cara kita mencari solusinya, yaitu, nah, istilahnya agar keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, itu jadi ya tantangan caranya yaitu cara mengambil solusi yang terbaik itu dalam menghadapi tantangan itu. Jadi kita ngambil keputusan atau solusi yang terbaik, Ya. dari terbaik dari yang terbaik. Nah, gitu. Ya. Jadi kita lanjutkan pertanyaannya Pak ya. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, itu Pak Andi, itu tergantung dengan permasalahannya. Ya. Kalau misalnya permasalahan itu ya dianggap ringan, jadi biasanya langsung kita ambil keputusan di tempat. Nah, itu. Tetapi kalau misalnya masalah itu sudah mencakup ke masalah yang berat, ya kita tidak mungkin langsung mengambil keputusan saat itu. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah yang seperti di pertanyaan yang sebelumnya. Terus kita harus mengidentifikasi dulu dari berbagai sudut pandang, ya, apakah kasus itu yang memang berat yang dikatakan benar lawan salah, ya, seperti istilah norma hukum, kan. Nah, itu yang pertama wajib kita lakukan. Yang kedua yaitu mengetahui dulu faktor penyebabnya itu. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Yang ketiga, siapa saja yang terlibat, kan? Nah, harus itu. Selanjutnya juga tetap kita harus menanyakan kepada orang-orang yang berada di dekat atau di sekitar yang terjadinya permasalahan tersebut. Nah, dalam mengambil keputusan itu tentunya kita harus membuat jadwal khusus supaya keputusan yang kita ambil itu ya tidak salah. Dan yang kedua, keputusan itu selalu berdampak baik, ya, bagi yang terutama bagi yang melakukan kesalahan atau membuat permasalahan. Nah, ini juga baik untuk semua warga sekolah yang ada di SD gitu ya. Jadi intinya dari itu ketika permasalahan atau kasus dilema itu ringan diselesaikan itu pada saat itu juga. Ketika misalnya itu dianggap agak berat, ya dijadwalkan dulu Pak. Ya, gitu Pak. Pak, kita lanjutkan Pak ya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tetap ada yang membantu. Tidak mungkin saya memutuskan sendiri. Terutama istilah dalam
keputusan itu saya selalu melibatkan warga sekolah, ya, terutama guru. Misalnya begini Pak, nih, misalnya kejadiannya di kelas 4, otomatis saya terutama melibatkan guru kelas tersebut, ya, supaya yang mempunyai, ya artinya guru kelas tersebut mempunyai kedekatan terhadap istilah siswa-siswa kita yang melakukan permasalahan. Nah, jadi dengan banyak yang jelasnya guru tersebut banyak membantu, terutama dalam mencari solusi. Ya. Jadi saya selalu berdiskusi dengan warga sekolah, mengambil alternatif terbaik dari solusi itu, ya, yang insya Allah keputusan yang kita ambil itu ya menjadi keputusan yang terbaik, sehingga sekali lagi tidak ada yang merasa dirugikan dari keputusan tersebut. Begitu Pak ya. Jadi intinya ketika ada permasalahan tetap melibatkan warga sekolah Pak ya. Terutama kalau di kelas itu terutama wali kelasnya kita hubungi dulu, kita tanyakan permasalahannya Pak ya. Ya Pak. Baik, pertanyaan yang terakhir Pak ya. Jadi dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika ini Pak? Jadi pelajaran yang saya dapatkan dari beberapa permasalahan yang saya ambil keputusannya, yaitu saya harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Harus selalu berdiskusi dengan warga sekolah, ya, dalam menentukan solusi ataupun keputusan yang tepat dan yang terbaik gitu. Jadi intinya alhamdulillah saya menjadi lebih bijaksana. Itu inti yang dari pengalaman yang saya dapat. Gitu Pak. Jadi intinya setiap keputusan itu dimusyawarahkan bersama ya, dengan warga sekolah, sehingga keputusan yang kita ambil itu bermanfaat bagi sekolah dan bagi yang melaksanakannya Pak. Baik, baik Pak. Saya kira cukup wawancara pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih banyak atas waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mustamin, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya sendiri ditemani bersama Pak Abdullah SPDSD. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri 24 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak. Di kesempatan ini saya ingin izin untuk mewawancarai Bapak untuk kegiatan kami sebagai guru penggerak. Boleh kan Pak? Siap. Baik Pak, kita masuki pertanyaan yang pertama Pak ya. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi kalau misalnya itu kasus yang harus kami hadapi, berarti kita lihat dulu ya aturan-aturan itu apa saja, gitu kan, dari segi yang berlaku. Yang kalau misalnya itu kasus melanggar dari aturan, maka kita harus mengambil keputusan dengan bijaksana dengan menganalisis ya apakah keputusan yang akan saya ambil itu benar atau salah, atau tes benar yang benar tes salah, gitu kan. Nah, jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu dengan bijaksana. Ya, dicek dulu kasusnya Pak ya. Iya. Dulu kita disuruh. Baik Pak, kita masuki yang pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau misalnya sama-sama benar mengandung nilai kebajikan, nilainya sama, nah kita ambil faktanya dulu. Jadi faktanya kita ambil dulu, baru kita analisis.
Jadi kita analisis gitu, nah, kemudian kita ambil apa sih alternatif yang terbaik gitu. Nah, baru kita tindak lanjuti ataupun membuat keputusan dengan merefleksinya kembali. Begitu Pak ya. Ya. Jadi kira-kira itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama itu kita lihat menentukan penyebabnya apa. Kemudian yang kedua baru kita mengidentifikasi masalahnya apa. Nah, setelah kita menganalisis, kemudian baru kita melakukan diskusi. Nah, diskusi itu dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi 3 yang harus kita jalankan dulu. Ya, nanti prosedur Pak ya. Iya. Kita langkah-langkah yang bisa dilakukan Pak ya. Iya. Baik. Untuk yang pertanyaan selanjutnya Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus jarima etika? Nah, jadi kalau mengambil keputusan itu pasti kita harus tahu dulu kan siapa-siapa yang terlibat gitu kan. Kemudian kerugian kasusnya dilimanya apa gitu. Nah, kemudian baru seperti saya katakan tadi kita ambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan itu kita atur dulu alternatifnya apa gitu supaya kita bisa mempertimbangkan juga dengan situasi dan kepentingan yang terlibat. Begitu Pak ya. Ya. Ya, Pak, kita lihat ke pertanyaan yang selanjutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus jarima etika? Nah, dalam etika itu mungkin kalau misalnya yang terlibat itu merupakan keduanya sama-sama benar gitu, kemudian harus menguntungkan kedua belah pihak. Berarti kalau misalnya dua-dua benar, berarti kan dua pihaknya harus diuntungkan gitu kan, tidak ada yang disalahkan gitu kalau memang sama-sama benar gitu kan. Nah, kemudian kita tidak memperlakukan yang istimewa dari pihak pengambilan keputusan tersebut. Berarti kita sama ratakan. Ada satu istimewakan, nah satunya tidak. Itu kita ambil yang kebijakan Pak ya. Iya. Baik Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus jarima etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan? Jadi kalau seperti itu kita lihat kasus ya. Kita kasus. Kalau misalnya kasusnya ringan, hanya misalnya hal yang biasa, kita panggil siswanya, dua siswa dengan wali kelasnya masing-masing. Nah, kalau misalnya ringan, kita ambil langsung keputusan tersebut, gitu kan, supaya tidak kepanjangan. Tetapi kalau kasusnya agak berat itu, nah, pasti kita susun jadwalnya, karena di samping itu kita memanggil anak tersebut, baru kita panggil orang tua, dari orang tua kita susun lagi dengan menghadirkan orang-orang yang bisa membantu kita seperti mengikuti bisa kita jadikan untuk pendampingan edukasi. Jadi kita melibatkan komite Pak ya, Komite. dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Iya. Baik Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dan kasus-kasus jarima etika? Jadi kalau kasus-kasus jarima etika yang berhubungan dengan pendidikan kita, pasti kita mengajak warga sekolah terlebih dahulu. Yang mana warga sekolah itu yang ada di dalam dulu, misalnya guru-guru atau siapa saja, gitu kan. Nah, kalau di sekolah mungkin kalau yang siapa yang membantu untuk sebagai konselingnya, gitu kan. Nah, kemudian kita bisa memanggil juga orang-orang yang terdekat, orang yang berperan, gitu kan. Bisa memanggil orang terdekat ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang berperan penting bagi sekolah kita. Kita bisa tidak membantu dengan itu. Begitu Pak ya. Kita melibatkan guru-guru sekolah atau komite dan yang selanjutnya bisa bekerja sama Pak ya. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ambil
dalam keputusan dilematika ini, Pak? Jadi sebagai seorang pemimpin itu yang pastinya kita tidak bisa langsung gegabah mengambil keputusan. Yang pastinya kita harus bijaksana untuk menentukan, mencari solusi yang terbaik supaya semuanya bisa merasa sama-sama senang dengan keputusannya. Jadi begitu Pak ya. Jadi setiap mengambil keputusan harus dilakukan dengan sesuai dari kebijakannya, penggunaannya, dan harus pastinya tidak memiliki risiko yang tinggi yang kita ambil dari sesuatu keputusan yang kita ambil Pak. Ya. Bapak, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi